Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin awwala kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin inda kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ba'da kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adadal asma'i wal absar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia, yang berkah ini kita masih diberi limpahan anugerah-anugerah Allah yang sangat-sangat besar. Di antaranya yaitu kita masih diberi nafas oleh Allah menghirup udara-udara bulan suci Ramadan. Ini adalah kesempatan emas yang banyak sekali jutaan manusia, bahkan orang-orang terdahulu, bahkan para nabi, para rasul ingin mendapatkan keistimewaan bulan ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kasih kita ini awailu Ramadhanu rahmah. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasai, di awal-awal Ramadan ini penuh dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak berbaca tahmid alhamdulillah alladzi waffaqana 'alal qiyami wassiyami fi syahri Ramadan. Ini betul-betul murni taufiknya Allah. Kemudian yang kedua, kita tidak lupa salam, salawat, rahmat, ta'zim kita kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sayyidul anbiya, khairul anbiya wal mursalin. Dari sekian utusan Nabi Allah, Nabi ini pimpinannya, Nabi yang terbaik. Mulai penciptaan langit dan bumi sampai kiamat. Akhirnya pun kita diberi titel, gelar oleh Allah, khairul umam, sayyidul umam, pimpinan umat-umat. Di saat umat-umat ini mau masuk surga, tinggal masuk surga, tidak diizinkan sampai kita-kita ini, termasuk yang duduk di masjid. Baru ini duduk injak tanah surga, baru orang-orang lain, umat-umat terdahulu masuk surga. Baginda Nabi khairul umam, sayyidul umam. Berkahnya akhirnya kita pun dikasih sayyidus syuhur, pimpinannya, bulannya yang terbaik. Bulan Islam ini mulai Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsani. Pimpinannya itu bulan suci Ramadan. Lalu di Allah Subhanahu wa taala ceritakan kronologinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ternyata rahasianya bulan ini mulia karena bulan ini diturunkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertinggi juga. Ini serba tertinggi ini. Mukjizat Nabi banyak. Idzas samaa'un syaqqat
Di antaranya mukjizat Nabi di awal-awal Islam. Kafir Quraisy ini minta bukti, mana bukti engkau ini jujur bahwa engkau ini utusan Allah? Coba belahkan bulan, katanya Abu Jahal. Masya Allah. Itu Abu Jahal itu Masya Allah, Fir'aunu hadhil ummah. Jadi termasuk penyakit hati yang pertama adalah batrul haqqi gomtun nas. Setiap ada kebenaran dia tolak. Setiap ketemu manusia dia remehkan. Ini namanya sifat al-kibar, at-takabbur. Sifat sombong dan angkuh, congkak. Itu tuh kalau orang Makassar itu patutoi betul itu Abu Jahal. Mana buktinya engkau ini utusan Allah yang jujur? Coba belah bulan wedeng. Coba belahkan bulan. Masya Allah. Nabi Pak yang sudah terkenal baiknya, gantengnya. Wa ahsana minka ma taladin nisa'u. Tidak ada yang ingkari orang terpandangnya Nabi. Secara fisik, secara keturunan nasab, secara budi pekerti. Nabi dibilang, coba belahkan bulan. Mujizat. Maka dalam kitab Al-Khosaisul Kubro dengan As-Sababah, dengan telunjuk beliau dikorek begini, diisyarat, diarahkan. Terbelah bulan. Masya Allah. Tapi memang sudah menjadi sunnatullah. Hidayah itu memang mahal. Apakah setelah dilihatnya mukjizat kemudian semua orang beriman? Oh tidak. Ternyata tambah membangkang ya. Abu Jahal, tidak percaya. Tabballaka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Luar biasa. Mukjizat di depan mata justru makin jauh kepada Allah. Jadi hidayah itu betul-betul kita jemput, Pak. Memang ini pilihan. Mahal hidayah. Pamannya Nabi melihat mukjizat Nabi karena ada kibar. Definisi kibar sabda Nabi 2 tadi itu. Yaitu kalau ada kebenaran ditolak mentah-mentah. Coba kita biasakan setiap kebenaran obatnya itu 2. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Obatnya kalau kita itu ada syariat agama, ada perintah Allah, supaya kita tidak sombong langsung tolak. Obatnya diperhatikan baik-baik, didengar. 2 panca indera ini menyebabkan kita tawadhu. Coba perhatikan dengan mata kita. Coba kita dengar seksama. Kita ini kadang-kadang belum apa-apa, langsung belum dilihat, langsung menjudge, langsung menghakimi. Diperhatikan baik-baik, didengar, disimak. Fastami' lima yuha innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Bahkan dalam ayat lain mendengar itu tidak cukup mendengar biasa, sami'a yasma'u, mendengar biasa saja. Fastami', istama'a itu kata para ulama ahli sharaf artinya lil mubalaghah. Betul-betul untuk kajian agama, untuk ta'lim wa ta'allum, untuk mendalami daripada agama ini perlu ekstra lil mubalaghah. Dengar baik-baik, fastami' lima yuha. Saking betul-betul Allah itu dikasih kita adab-adab supaya menerima agama ini dengan tawadhu, dengan rendah hati, dengan taslim, dengan ta'zim. Allah cerita, fakhla' na'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Masuk masjid tidak pakai sandal itu sebenarnya sudah ada obat hatinya itu. Lepaslah sandalmu wahai Nabi Musa, kamu berada di tempat yang suci, wadil muqaddas. Kata para ulama, supaya hilang ini kecongkakan harus dilepas atribut-atribut duniawi. Maka kalau masuk masjid lepas sendal, berwudu, seragam kantornya diganti dengan seragam takwa. Walibasut taqwa dzalika khair.
Ini akan membersihkan hati kita sehingga ini cahaya agama, cahaya hidayah, cahaya Ramadan menancap di hati. Akhirnya mukjizat Rasulullah SAW banyak juga. Baginda Nabi di perang Mu'tah tahun 13 Hijriah, beliau kehausan, sahabat-sahabat beliau kehausan, kehabisan bekal air minum. Maka baginda Nabi SAW lewat sela-sela jarinya, riwayat sahih Imam Al-Bazzar dalam kitab Al-Khasaisul Kubra karya Imam As-Suyuti, dari tangan-tangannya keluar air. Sahabat wudhu dan minum di situ sampai kenyang. Masya Allah. Banyak sekali itu Pak, mukjizat Nabi. Tetapi mukjizat yang tertinggi adalah mukjizat nuzulul Quran. Ini mukjizat yang kita bisa saksikan sampai sekarang. Kalau mukjizat-mukjizat yang diceritakan dalam kitab-kitab hadis, kita tidak tahu. Walaupun sains membuktikan, orang-orang astronomi itu Pak, banyak yang masuk Islam. Gara-gara melihat di bulan itu ada bekas retaknya, itu lurus, bekas belahan dari jari telunjuk, isyaratnya Rasulullah SAW. Mukjizat Nabi juga diantaranya baginda Nabi ini kalau jalan di setengah siang matahari tidak ada bayang-bayangnya, karena beliau mislal ghamamah, selalu diiring-iringi oleh awan. Tapi tidak kita lihat Pak. Sekarang ada mukjizat baqiyatun ila qiyamis sa'ah. Terus ada bisa kita saksikan. Apa itu Pak? Mushaf yang kita lihat di rak-rak masjid itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu Quran itu Masya Allah 1400 Pak. Jangankan 1400 tahun. Itu kitab-kitab sebelum Quran, Bible, Torah, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Zabur, kitabnya orang Hindu. Jangankan bertahun-ratus tahun, ribuan tahun, baru ganti generasi sudah ditahrif, sudah diselewengkan, ada 1585 versi kitab-kitab sebelum Quran. Coba Pak, banyak. Al-Quran mulai dari sebelum ada Rokom Utsmani, sebelum ada harokat, ada syaklah titik, sampai sekarang akurat 100%. Coba Pak. Karena ini zaman dahulu kitab-kitab itu dijadikan jualan dunia. Wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Kalau sudah orang dulu karena tahu ini kitabullah, maka dijadikan Quran ini jadi jualan dunia. Yang haram-haram jadi halal. Kasih rahibnya, kasih pendetanya riswah, sogoan-sogoan. Berubah ayatnya, berubah. Sampai naudzubillah di dalam kitab suci harusnya menjelaskan tentang ismatul anbiya, kesucian para nabi, terjaganya dari dosa bahkan makruh. Di dalam kitab suci mereka malah justru menceritakan nabinya zina, nabinya Masya Allah, Nabi Daud zina katanya, Masya Allah. Al-Quran betul-betul nyata janji Allah. Qurannya akurat 100%. Dan yang hafal Quran akurat 100%. Dimudahkan oleh Allah. Dalam suratul Qamar 26 kali Allah mengulang-ulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Diulang-ulang oleh Allah, saya mudahkan. Jadi jangan kita takut, saya tua tidak bisa mudah Pak. Menghafal Quran itu sudah janji Allah, mukjizat Rasulullah, mudah. Bagaimana teorinya? Kata para ulama, khud harfan summa qul alfan. Quran itu gampang Pak, diulang-ulang. Ambil satu huruf, ambil satu ayat, diulang 1000 kali. Mudah. Bahkan lebih mudah kita hafalkan bahasa Arab Quran dengan bahasa Indonesia.
Coba kita hafal lagu, bandingkan dengan hafal Quran. Coba kita. Mudah sekali, sangat mudah. Saya punya teman, murid di Temboro, mantan pilot. Captain Mustafa, nama jahilinya lupa. Umur 53 tahun, baru ngafal Quran. Selesai umur 72 tahun. Barusan selesai. Jadi kita itu harus bersihkan hati kita dari al-jahalah bi kalamillah. Kita jauh wawasan kita mendalami mulianya kalamullah, mulianya kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendalami, semakin kita baca, dikhatam-khatamkan ini di bulan Quran, hati ini bersih dari penyakit-penyakit. Umat menjadi mulia berkat Rasulullah. Rasulullah memiliki mukjizat Al-Quran. Al-Quran dibawa malaikat Jibril. Baginda Nabi dalam riwayat itu kalau bulan Ramadan fayudarisuhul Quran. Hadis pertama Imam Bukhari, Kitabu Badil Wahyi. Baginda Nabi selalu bermudarosah, saling simak menyimak bacaan Al-Quran langsung dengan malaikat Jibril.